Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam tangguh dan bersatu. Teman-teman, selamat datang kembali di praktikum Activity Based Costing dan Balance Scorecard. Di sini kita akan membahas contoh kasus ya teman-teman dari materi bab 2. Yang sebelumnya di minggu sebelumnya itu kita sudah membahas materinya. Kita sekarang langsung masuk ke contoh soalnya. Seperti itu di sini, menurut soal Johnson Seafood itu memproduksi ikan segar kualitas 1, ikan asap, dan ikan kalengan untuk didistribusikan di pasar swalayan. Nah, di sini adalah tampilan satu ya untuk memperjelas informasi yang diberikan. Di sini ada titik 1, ada titik 2, ada titik 3. Yang mana titik-titik ini itu adalah ciri khas dari pencatatan biaya gabungannya. Itu adalah berasal dari ketiga titik ini, seperti itu. Nah, yang mana di sini titik-titik ini adalah yang menyebabkan bermacam-macamnya produk yang dihasilkan, gitu. Nah, langsung aja di sini proses produksi dimulai pada titik 1. Nah, di situ titik 1 total biaya produksi gabungan adalah sebesar 360 juta sekian. Nah, total biaya ini itu adalah biaya yang dihasilkan untuk memproses di titik satunya teman-teman. Gitu. Jadi ibaratnya titik 1 ini adalah titik yang ikannya itu masih mentah lah gitu. Jadi sebelum diproses jadi produk ikan apa-apa aja itu masih mentah, itu kita beli ikannya itu sebesar 360 juta sekian, sebanyak 18.000 sekian kilogram gitu. Nah, ini 360 juta sekian itu dikeluarkan untuk mencapai titik 2. Nah, ini titik 2 ya, yang dimana titik 2 ini merupakan titik pisah dari proses yang memproduksi ikan segar kualitas 1, ikan asap, dan ikan kalengan. Nah, jadi titik 2 ini mulai nih teman-teman diproduksi jadi bermacam-macam. Dari yang tadinya cuma ikan biasa, ikan mentah, ikan tangkapan, diproses jadi menjadi 3 jenis ikan. Ada ikan kualitas segar 1, ikan asap, dan ikan kalengan teman-teman. Seperti itu di sini ya. Nah, pada titik ini itu ikan segar dapat dijual seharga 29.000 unit, ikan asap dapat dijual seharga 25.000 unit, dan produksi ikan kalengan dapat dijual 19.000 unit gitu. Nah, proses tersebut diselesaikan pada titik 3. Nah, jadi ternyata pas dianalisis nih teman-teman, di titik 2 itu bentuk dari ikan asap, ikan kalengan itu ternyata masih bisa diolah lagi, diproses lagi menjadi jenis ikan yang lebih lanjut gitu. Nah, kayak misalkan mungkin dari yang harganya 15.000 jadi dijual 24.000, itu mungkin ditambahin apa gitu ya, seperti itu. Jadi benar-benar hingga mencapai titik maksimal dan benar-benar nggak bisa diolah lagi, itu adalah di titik 3 gitu. Jadi titik 3 itu adalah titik yang dimana produknya itu udah benar-benar mencapai titik proses akhir gitu, benar-benar sempurna banget dan nggak bisa dilanjutin lagi prosesnya itu, dan nambah mahal harganya. Kenapa? Karena di titik 3 ini ya, kita lihat ya di sini proses tersebut diselesaikan pada titik 3. Produk ikan asap dan ikan kalengan secara berturut-turut memiliki harga jual 31.000 per unit dan 24.000 per unit dengan biaya proses tambahan sebesar ini ya, sekian untuk ikan asap dan sekian untuk ikan kalengan. Jadi dari titik 2 ini itu untuk mencapai titik 3, untuk mencapai produk yang final gitu ya, produk yang final banget nih, nggak bisa diapa-apain lagi, itu butuh tambahan biaya nih untuk ikan asap sekian ya, dan untuk ikan asap sekian dan untuk ikan kaleng sekian, seperti itu. Lanjut di sini. Nah, kita diminta untuk mengalokasikan biaya produk gabungan dengan menggunakan ketiga metode, yaitu ada ukuran fisik, ada nilai jual pada titik pisah, dan serta nilai bersih yang dapat direalisasikan, seperti itu. Nah, di sini langsung aja kita ke Excel ya teman-teman, ke percontohannya di Excel, biar tetap kelihatan ya. Oke, biar kelihatan sini. Nah, di sini ada 3 metode ya teman-teman. Tadi ada 3 metode. Ini ada metode ya, ada metode ukuran fisik, nilai jual titik pisah, dan nilai bersih yang dapat direalisasikan. Nah, di sini masuk kita ke perhitungan metode pertama, yaitu metode proporsi ukuran fisik produk. Nah, di sini kita udah ada tabel untuk membantu
mempercepat dan mempermudah perhitungan, di sini kita template perhitungan kayak gini ya teman-teman. Ini ada nomor, produk, ukuran fisik, proporsi, alokasi biaya gabungan, dan biaya gabungan per unit. Jadi konsepnya dari metode ini adalah masing-masing jenis produk ikan kan mempunyai beratnya masing-masing ya teman-teman. Nih ya, di sini ya. Ikan segar kuali 1 itu beratnya berapa? Terus ikan asap itu beratnya berapa, dan ikan kaleng itu beratnya berapa. Nah, dari ketiga jenis berat masing-masing tersebut itu dijadikan persentase teman-teman, dijadikan proporsi untuk mengalokasikan biaya gabungannya yang ini nih, yang 360 juta ini gitu. Jadi kan tadi yang awalnya nih segini nih. Nah, itu mau dialokasikan untuk membuat ikan segar itu berapa biayanya, untuk membuat ikan asap tuh berapa biayanya, dan untuk membuat ikan kalengan tuh berapa biayanya gitu. Jadi makanya di sini kan tuh bingung teman-teman ya. Kita kan ibaratnya teman-teman punya pabrik gitu, pabrik ikan, dan itu produknya gabungan. Teman-teman beli ikan, tapi ikan itu macam-macam gitu loh, dijualnya jadi berbagai macam jenis produk gitu, kayak ada ikan segar, ada ikan asap, ikan kalengan. Nah, teman-teman kan pasti bingung ya teman-teman, berapa sih biaya yang harus dikeluarkan. Makanya untuk itu kan produk gabungan ya, makanya kita memakai metode pencatatan biaya gabungan gitu. Nah, di sini yang angka pertama tadi yang metode proporsi. Nah, tadi yang sudah kita jelaskan di awal, untuk metode proporsi itu kita memakai proporsi atau besaran proporsi atau persentase si berat ikannya ini gitu. Langsung aja di sini untuk ikan segar berkualitas 1 ya. Tadi untuk ukuran fisiknya, nah ini ya. Ini kan tadi kita isi nanti berapa. Nah, terus tadi setelah diketahui ukuran fisiknya, itu tinggal kita cari proporsinya berapa. Nah, dengan cara ukuran fisik dibagi dengan total ukuran fisik produk gitu. Nah, dikali 100%. Nah, terus nanti udah dapat proporsinya, baru deh tinggal kita alokasikan biaya gabungannya. Jadi nanti total biaya gabungannya yang ini ya, yang ini teman-teman, itu tinggal dikali dengan proporsinya. Nah, lalu udah deh, setelah dapat alokasi biaya gabungan, kita tinggal cari biaya gabungan per unit. Jadi tadi, oh ternyata untuk membuat biaya untuk membuat ikan segar atau membuat ikan asap ya itu membutuhkan biaya sekian. Itu total secara keseluruhan. Kita pengen tahu berapa biaya per unitnya itu berapa untuk membuat ikan asap misalkan, ataupun ingin membuat ikan kalengan misalkan. Seperti itu. Makanya di sini nanti di biaya gabungan tuh alokasi biaya gabungan dibagi dengan ukuran fisik produk. Langsung aja kita isi teman-teman ya. Di sini ada produknya itu sebentar ya teman-teman. Di sini ada produknya itu. Sebentar teman-teman. Mohon maaf. Ini ya, di sini untuk produknya kita punya tadi ya. Nah, nih satu. Nah, untuk ukuran fisik yang ikan segar 1 itu tadi. Nah, ini ya. Ini berdasarkan modul teman-teman ya. Teman-teman bisa menyesuaikan juga, bisa sambil buka modalnya. Seperti itu. Nah, ukuran fisiknya 9.000 sekian kilogram. Nah, berarti tadi untuk mencari proporsinya itu adalah dengan ini ya, proporsi berat totalnya dibagi dengan berat keseluruhannya. Nah, ini dari mana? Ini adalah penjumlahan dari ini teman-teman. Penjumlahan dari semuanya. Ini dihasilkan adalah angka sekian. Nah, ini teman-teman. Ini dijumlahin totalnya sekian. Jadi ibaratnya 100%-nya tuh ini teman-teman 18.500. Ini 100% jikalau semua ikan tuh digabung tuh totalnya sekian ya keseluruhannya. Nah, kalau misalkan cuman kita ambil 9.200 sekian kilogram, yang mana ini adalah berat dari ikan segar 21. Nah, berarti otomatis berapa nih? 9.000 sekian kilogram ini nih cuman berapa persen sih dari si 18.500 itu ibaratnya. Nah, di sini tinggal kita cari deh. Ya, tinggal kita bagi caranya ya. Tadi ini dibagi dengan ini. Dapatlah hasilnya ini teman-teman, 50% gitu. Dan ini berlaku untuk semuanya teman-teman ya. Untuk dua ikan jenis yang lain gitu. Sama caranya sama aja gitu.
Nah, di sini tinggal kita udah dapat kan ya proporsinya. Kalau udah dapat proporsinya, itu tinggal kita alokasikan biaya gabungannya. Gitu. Alokasi biaya gabungannya ini dengan cara ini teman-teman ya. Nih, ini tinggal kita ini yang F14 tuh ini teman-teman ya. Ini ya persentasenya ya. Ini ya F14 nih ya, yang ada hijau-hijau tuh ya, mengarah ke situ referensinya. Atau persentasenya yang 50% itu dikali dengan total biaya gabungannya. Tadi total biaya gabungannya udah aku sempat mention tuh yang ada di modul yang ini teman-teman. Itu tinggal kita kalikan aja. Setelah itu tinggal udah dapat deh hasilnya berapa. Nah, dapatlah hasilnya sekian teman-teman ya, 180 juta sekian. Dan ini berlaku untuk semuanya teman-teman, untuk jual jenis ikan yang lain. Seperti itu. Nah, dapat ya hasilnya sekian. Itu teman-teman ya. Oke, di sini udah. Nah, ini untuk alokasi biaya gabungannya. Jadi, untuk membuat masing-masing ikan, ketiga jenis ikan ini, baik ikan asap, ikan kaleng, ikan segar, itu membutuhkan biaya masing-masing sebesar sekian teman-teman. Gitu, secara keseluruhan ya, secara keseluruhan. Nah, tinggal kita cari di sini berapa biaya per unitnya. Ini dengan cara kita bagi aja alokasi biayanya. Ini tadi ya caranya, alokasi biaya dibagi dengan ukuran fisik. Berarti ini yang alokasi biayanya dibagi dengan yang ukuran fisiknya 9000 sekian kilogram. Udah deh, tinggal kita cari dan ketemu hasilnya. Oh, ternyata 19.500 seperti itu. Nah, ini teman-teman ya. Sebentar, ini ada yang ya sama semua teman-teman ya. Ini harganya kebetulan sama semua seperti itu. Udah deh teman-teman, di sini saya aku memastikan dulu. Oke teman-teman ya, benar ya. Nah, ini untuk yang metode proporsi itu sudah kita temukan ya teman-teman, alokasi biayanya seperti itu. Oke, lanjut ke mana teman-teman? Oke teman-teman, mungkin itu dulu aja untuk pertemuan hari ini. Kita akan bahas 2 metode lagi di minggu depan kali teman-teman ya, biar nggak terlalu lama juga. Untuk itu, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.